Oke guys, jumpa lagi di channel UPX ID. Kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu dari MariaDB, PHPMyAdmin dan juga WordPress ya. Ini request dari teman kita di kolom komentar, Bang juga buatkan untuk WordPress ya, untuk database eksternalnya ya. Teman-teman, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, karena subscribe dan juga like kemudian share dari teman-teman sangat bermanfaat ya, seperti itu. Oke, kita intro dulu sebentar, lama sudah tidak buat intro saya seperti itu. Next. Oke, kita langsung masuk saja ke tutorial bagaimana cara install WordPress di Casa OS ya, dengan database eksternal ya, seperti itu. Di sini pada video sebelumnya saya sudah buatkan bagaimana cara install MariaDB, kemudian PHPMyAdmin, dan juga bagaimana konfigurasi MariaDB koneksinya dengan PHPMyAdmin ya. Kita buka dulu PHPMyAdmin-nya. Nah, PHPMyAdmin-nya di sini sudah menggunakan root untuk loginnya ya. Jadi teman-teman tinggal konfigurasi. Jika teman-teman belum tonton, silahkan tonton video sebelumnya ya. Kemudian yang pertama yaitu teman-teman harus siapkan sudah install MariaDB dan PHPMyAdmin untuk konfigurasi WordPress ini. Setelah dikonfigurasi silahkan buat database. Di sini saya sudah ada database yang sebelumnya yaitu Casa OS. Kemudian kita masuk di App Store, teman-teman masuk di Casa OS-nya seperti biasa. Kemudian login. Setelah login teman-teman masuk ke App Store. Setelah masuk di App Store, teman-teman cek saja di sini apakah sudah ada store-nya atau belum. Jadi teman-teman jika tidak menggunakan store dari Big Bear Casa OS, WordPress-nya ini belum ada ya, seperti itu. Kemudian jika teman-teman belum add, silahkan add di More Apps atau kemudian di More. Ini nanti teman-teman pilih, nah, pilih store-nya. Setelah teman-teman pilih store, contoh ini copy, silahkan masukkan di sini di More Apps, kemudian dipaste saja. Tinggal di add ya, seperti itu. Nanti setelah di add teman-teman di Casa OS Store-nya akan bertambah ya untuk library-nya, seperti itu. Kita tunggu saja sebentar. Ini tergantung dari koneksi internet teman-teman masing-masing ya. Jika internetnya cepat maka proses ini akan cepat, dan juga resource dari Casa OS-nya jika cepat maka prosesnya ini akan cukup cepat ya, seperti itu. Di sini masih full, kita lihat masih jalan di 1,8 Mbps atau di sekitar 10 Mbps-an ya, atau 10 megabyte per second, bukan megabit ya, seperti itu. Kita tunggu saja, ini masih ngepull untuk prosesnya. Jangan lupa teman-teman siapkan dulu ya untuk dua database ini, karena ini akan sangat penting ya. Jika teman-teman tidak install ini maka teman-teman tidak bisa menggunakan WordPress menggunakan database dari eksternal ya, seperti itu. Ini kita tunggu saja. Ini mungkin cukup besar, saya ambil dari Casa OS Edge. Di sini dari paudayak.dev Casa OS App Store Edge ya, seperti itu. Ini teman-teman tinggal klik saja jika ingin lihat reponya apakah banyak isinya. Biasanya di sini banyak ya, ada listnya. Kita tunggu saja, ini prosesnya cukup memakan waktu ya, mungkin agak besar filenya ya, seperti itu. Kemudian teman-teman setelah input di store-nya selesai, nah teman-teman tinggal klik saja di sini, tinggal cari namanya WordPress. Nah, seperti ini. Nah, di sini WordPress hanya satu ya dari Big Bear Casa OS. Kita klik saja seperti biasa. Untuk tutorial saya teman-teman bisa ikuti, bisa tidak. Jika teman-teman portnya kosong untuk di lokalnya, teman-teman bisa sesuaikan. Jika tidak, maka ikuti cara saya. Di sini saya pakai custom install, tinggal arahkan kursornya, kemudian klik custom install ya. Nah, di sini saya pakai WordPress 6.8.1 yang stabil. Teman-teman jika ingin menggunakan yang terbaru, silahkan gunakan yang terbaru ya. Kemudian di sini ada config atau ada stack 2 dari app dan db. Nah, ini untuk database-nya. Jika teman-teman langsung klik install maka database-nya akan diinstal di sini menggunakan MySQL ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada port. Nah, jika ini kosong teman-teman bisa dipakai, jika tidak maka silahkan ganti ya. Contoh misal 88 berapa, saya pakai 80 karena di lokal saya itu kosong, seperti itu. Kemudian jika ingin menggunakan
database eksternal, teman-teman cukup ganti di value-nya saja, di environment variables, di key-nya ini jangan diganti, tapi di value-nya ini ganti. Untuk volume-nya teman-teman nanti ada di data, up data, kemudian up data ID-nya, kemudian HTML untuk HTML dari WordPress-nya ya, seperti itu. Di sini tinggal kita ganti saja DB host-nya ke IP address server yang telah teman-teman konfigurasi untuk Casa OS, untuk PHP MyAdmin di Casa OS-nya. Kebetulan di saya itu 192.168.88.2. Kemudian database name-nya saya pakai yang Casa OS saja, Casa OS. Kemudian passwordnya Casa OS dan juga DB usernya Casa OS. Jika teman-teman untuk production environment variabelnya atau di production di production deployment production, teman-teman ganti untuk database name-nya, kemudian DB passwordnya dan juga DB usernya teman-teman pakai yang secure khusus untuk WordPress ya. Tinggal teman-teman buatkan saja di PHP MyAdmin. Karena saya tutorial jadi saya pakai ini. Kemudian di sini untuk memory limit teman-teman tinggal sesuaikan saja ya, seperti itu. Kita cek dulu konfigurasinya apakah sudah jalan. Untuk DB-nya kita kosongkan saja, ini maksudnya biarkan saja. Nanti ini kita hapus di stack saja ya. Kita di app, kemudian di WordPress. Untuk detailnya kita tunggu, kita cek dulu dan juga kita cek untuk memory limitnya. Nah setelah sudah kita tinggal klik install saja, kita tunggu proses instalasinya ya. Teman-teman bisa custom juga untuk docker compose.yaml-nya. Jika teman-teman mau ambil dari repo luar, teman-teman cukup cari saja di Docker Hub. Nah cukup buka Docker Hub seperti ini di Google, teman-teman tinggal search saja WordPress ya, seperti itu. Nah nanti dia akan ada beberapa repository dari Bitnami, kemudian dari WordPress, kemudian dari Rapidfort, kemudian Istio. Teman-teman tinggal cari saja yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh mau pakai Bitnami atau dari WordPress-nya saja, seperti itu. Di sini teman-teman jika untuk cari repository silahkan cari yang ada Docker Compose-nya ya. Karena jika tidak biasanya harus pakai CLI dan juga untuk konfigurasinya mungkin sedikit berbeda ya, seperti itu. Nah di sini kita cek apakah ada Docker Compose. Nah ini teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah ini dia untuk volumenya, ini pakai MariaDB kebetulan untuk volumenya. Jadi teman-teman tinggal create saja dockeran mindy name MariaDB. Kemudian ini jika teman-teman ingin menggunakan MariaDB di di WordPress-nya. Kemudian untuk yang ini WordPress datanya teman-teman tinggal copy yang ini saja, masukkan di copy ya seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan saja di Casa OS-nya ya. Karena saya pakai dari App Store, jadi untuk filenya atau untuk Docker Compose-nya saya langsung install dari App Store saja, seperti itu ya. Kita tunggu saja untuk proses instalasinya, cukup memakan waktu. Tergantung dari koneksi internet teman-teman masing-masing ya. Jika teman-teman familiar dengan WordPress, silahkan teman-teman gunakan WordPress. Kemudian untuk cara secure-nya mungkin akan ada di video selanjutnya ya. Karena kali ini saya hanya akan mengajarkan tutorial bagaimana cara installnya menggunakan Casa OS. Kemudian untuk sedikit tips saja mungkin untuk cara mengamankannya. Jadi dari untuk database teman-teman silahkan sesuaikan untuk yang secure. Kemudian proses instalasi databasenya teman-teman ikuti saja caranya yang secure ya. Contoh semisal seperti key-nya teman-teman bisa sesuaikan ya, seperti itu. Ini kita continue di background saja. Nah kita cek saja di PHP MyAdmin ini di setting. Di sini kan ada folder namanya PMA host. Nah jadi kita sesuaikan saja. Berarti untuk konfigurasi dari PHP MyAdmin ada di files, kemudian up data, kemudian ada di PHP MyAdmin ini, kemudian di config. Teman-teman tinggal sesuaikan saja mau pakai PHP MyAdminnya yang mana. Seperti di sini konfigurasi config.inc-nya ya, seperti itu. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Di sini ada secretnya, teman-teman tinggal ganti saja untuk yang secure. Kemudian jika ingin memberikan passwordnya teman-teman tinggal set saja di sini atau ganti. Untuk post query story max-nya, PMA arbitrary-nya, kemudian PMA absolute URL-nya. Nah di sini juga ada
teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Ini ada konfigurasinya, teman-teman tinggal setting sendiri. Kemudian di sini ada config user.inc, teman-teman tinggal masukkan saja di sini mau ada password atau tidak, tinggal cari confignya, nanti mungkin video selanjutnya saya akan bahas. Kemudian ada secret, ini key yang tadi digunakan ya, seperti itu. Ada config secret key-nya ini ya. Jika teman-teman menggunakan di public atau menggunakan Cloudflare tunnel sebagai tunnelnya untuk mempublic WordPress ini, teman-teman wajib mengganti ini ya, karena setiap device atau setiap mesin itu berbeda secret key-nya ya. Teman-teman tinggal generate saja seperti itu. Nah, untuk WordPress-nya ini masih proses install, jadi ada di 9%. Kemudian untuk di phpMyAdmin, pada video sebelumnya juga saya jelaskan bahwasannya ini menggunakan Docker ya. Nah, kebetulan database-nya ini masih kosong karena konfigurasinya saya menggunakan phpMyAdmin dan juga MariaDB ya. Di sini untuk sebagai database-nya tidak menggunakan SQL, jadi di phpMyAdmin di sini teman-teman tinggal buat saja untuk database-nya. Kemudian di CasaOS phpMyAdmin-nya ini teman-teman tinggal setting saja jika ingin nambah ya. Kebetulan di sini passwordnya CasaOS dan juga PMI usernya itu root. Jadi di MariaDB teman-teman tinggal setting juga. Di sini samakan. Jadi di sini ada usernya itu CasaOS, passwordnya itu CasaOS. Sorry, ini passwordnya dan usernya. Kemudian untuk MySQL database-nya CasaOS, teman-teman jika ingin tambah silahkan tambah saja MySQL database-nya ya, seperti itu. Tinggal add saja. Kemudian copy komennya ini seperti ini. Tinggal paste. Kemudian ganti untuk database-nya semisal WordPress seperti itu. WordPress seperti ini ya, tinggal di save, nanti dia akan ngepull untuk Dockernya ya, seperti itu. Jadi untuk sekarang tidak saya ganti karena proses instalasi WordPress-nya sudah berjalan ya, seperti itu ya. Ini kita refresh dulu. Nah, seperti biasa kita tunggu proses instalasi WordPress-nya. Jadi dia sudah berjalan menggunakan di CPU-nya itu sekitar 2%, kemudian kadang spike karena biasa baru instalasi. Kemudian di RAM sudah makan 256 MB ya, seperti itu, karena ini belum running atau belum kita konfigurasi ya, seperti itu. Kemudian kita klik saja di WordPress, nanti di sini ada tips jika teman-teman pengen berikan port yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada cek dan update, uninstall, restart dan juga shutdown. Teman-teman juga bisa setting dan langsung dari sini ya. Kita klik saja untuk WordPress-nya apakah jalan. Nah, kita tunggu. Nah, ini tinggal kita pilih bahasanya. Teman-teman jika ingin menggunakan bahasa Indonesia silahkan gunakan bahasa Indonesia. Saya pakai English saja. Kita continue. Kemudian di sini ada site title. Nah, kita isi saja semisal UPX-ID WP, boleh seperti ini. Username-nya semisal administrator seperti ini. Kemudian untuk passwordnya di sini sudah ada, kita copy saja. Ini sudah ada, jadi rekomendasi di generate ya dari WordPress-nya. Kemudian your email kita isi saja, saya pakai email ini saja, @upx.my.id. Nah, di sini juga ada search engine visibility. Jika ini dicentang maka search engine akan menolak ya. Ini jangan dicentang karena nanti WordPress teman-teman tidak akan diindeks oleh Google. Kita install WordPress saja. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini dia sudah selesai. Kita save saja untuk passwordnya biar tidak lupa. Di sini tinggal kita login ya, seperti itu. Kita masukkan passwordnya dan juga usernya yang tadi kita login seperti itu. Kita tunggu. Ini tergantung dari resource yang teman-teman gunakan ya. Terkadang jika resource yang teman-teman gunakan itu kecil maka prosesnya ini akan lama. Nah, gimana cara cek di database-nya? Kita masuk ke phpMyAdmin, kita refresh. Apakah database yang kita buat atau menggunakan WordPress ini sudah ada? Kebetulan ini sudah ada ya, langsung di-generate oleh WordPress-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Untuk WordPress-nya ini sudah menggunakan database eksternal atau tanpa bawaan database dari yang stuck-nya tadi ya. Seperti itu, teman-teman bisa kustomisasi saja di sini ya. Kemudian juga untuk phpMyAdmin-nya teman-teman tinggal set saja user dan passwordnya. Kebetulan punya saya tidak saya set ya. Ini juga ada peringatan configuration storage is not complete
configure ya. Nanti mungkin di depannya akan saya carikan caranya ya, seperti itu. Nah, ini dia untuk tampilan WordPress-nya, teman-teman tinggal klik saja di sini visit site, saya pakai incognito saja biar kelihatan. Nah, ini dia blog saya. Teman-teman jika ingin customisasi seperti users, kemudian plugin, jika teman-teman ingin install plugin, contoh saya akan install plugin saja. Kita cari saja di add plugin ini, contoh semisal Cloudflare ya, yang paling mudah. Kita cari Cloudflare kosong ya. Kita cari saja Yoast SEO ya, Yoast. Sorry, ndak ada, salah ketik kayaknya saya, SEO udah gini. Mungkin ada yang nanti pluginnya Rank Math. Nah, ini dia Yoast. Yoast bukan Yoast, salah saya ketik. Kita coba install saja, ini previewnya, kemudian kita tinggal install saja. Apakah berhasil atau gagal ya untuk install WordPress dan juga pluginnya di dalam Docker menggunakan CasaOS ya, seperti itu. Nah, ini kita cek ternyata sudah terinstall. Kita refresh saja page-nya, apakah berhasil. Nah, ini dia sudah terinstall. Installer plugin di sini ada Yoast SEO ya, teman-teman bisa activate jika teman-teman ingin aktivasi plugin yang telah teman-teman selesai install ya, seperti itu. Ini dia sudah Yoast SEO-nya sudah selesai. Kita masuk di dashboard. Di sini ada update juga. Biasanya ini untuk update ke versi yang terbaru dan juga ini akan otomatis cek update-nya. Kemudian sama pluginnya juga disuruh update ya, ada perbaruan. Jadi kita select saja kemudian update plugin. Apakah normal seperti biasa? Nah, ini dia sudah selesai. Jadi untuk update plugin kemudian dan lain-lain fungsinya itu sudah bisa dipakai seperti WordPress pada umumnya ya. Untuk aksesnya seperti ini. Nah, ini dia simple page. Di sini kita lihat menggunakan Webalizer. Di sini CMS-nya menggunakan WordPress versi 6.8.1. Kemudian untuk blognya sama, untuk operating sistemnya karena yang dibaca itu hostnya jadi Debian, karena saya pakai Debian. Kemudian database-nya ini didetek MySQL ya, padahal kita pakai MariaDB, tidak masalah. Yang penting sudah berjalan. Kemudian web framework-nya ini juga didetek Laravel karena ada CasaOS-nya ya, seperti itu. Ini kita tidak reset ya, tidak apa-apa. Di sini juga sudah terdetek bahwasanya saya menginstal plugin Yoast SEO ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu saja untuk tutorial cara instalasi WordPress dengan database-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini, dan juga share kepada teman-teman juga agar bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lain. Dan juga teman-teman jangan lupa join di membership. Saya mungkin akan berikan update terbaru dan juga video sebelum saya rilis, atau mungkin video untuk member only ya, biar ada sedikit greget-gregetnya dan juga ada prioritas teman-teman untuk komentar ya, ada bintang-bintangnya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.